48 hektar ini Bapak, jadi ada di bawah kami urusan lingkungan dan sustainability. Izin memperkenalkan, kalau tadi pagi sudah di-brief oleh Pak Dir, sebenarnya Telkom University ada 50 hektar, yang 2 hektarnya ada di Geger Kalong, dan saat ini tahun 2025 mahasiswa kami ada 40.000 mahasiswa dan 2.050 orang dosen ber-TPA. Sehingga kisaran ada 42.000 orang yang ada di kami berkegiatan. Ini bentuk sampah kampus mungkin sama dengan sampah di mana-mana ya Pak, karakteristiknya sama. Jadi cukup menarik sekali bahasanya. Jadi kami ada sampah daun ranting dan aktivitas dari gedung juga dan desain kampus. Nah ini saya ingin menceritakan secara singkat saja, mudah-mudahan sampai waktunya. Dimana mulai dari tahun 2019 sampai saat ini kami tidak mengirimkan sampah ke TPA, zero ke TPA, tetapi diolah. Dan sejak tahun 2025 kami klaim pertama 1 ton yang tadinya 6 ton per hari. Jadi sekarang kami mengelola 7 ton sampah sehari yang terdiri dari 3 ton sampah daun, 2,5 ton sampah inorganik dan kemudian 500 kg sampah sisa makanan dari 7 kantin dan 1 ton kami ambil dari kawasan luar kampus. Jadi mulai dari masuk kampus tadi di luar kawasan itu kami ambil 1 ton. Dan di kami kami pisahkan jadi sampah menjadi 3 bagian kok. Jadi ada inorganik, organik dan disposal. Nah, sampah disposal ini adalah sampah yang tidak bisa digunakan lagi. Jadi itulah yang dibakar di insinerator. Insidu, ya betul. Insidu. Jadi kami panggilnya disposal. Betul. Nah ini kemudian kami monetisasi dan kami berikan value di mana sampah daun kami proses menjadi kompos, kemudian sisa makanan ini disalurkan ke mangkok, dibuat pelet dan dijadikan pakan unggas. Kemudian untuk sampah inorganiknya kami hanya memilah dan mengumpulkan, kemudian kita salurkan ke pengepul, dan kemudian sampah disposal ini kami salurkan ke insinerator menjadi abu. Tetapi kami masih perlu riset karena abu kan terus bertambah, abu sisa pembakarannya harus kita olah lagi. Iya betul. Sementara kita jadikan bahan untuk trotoar di dalam kampus abu pembakaran ini. Kemudian pada akhirnya kita jadi punya peternakan dan perkebunan. Nanti kalau waktu kita agak luang, saya akan ajak Ibu Bapak berkeliling kampus menggunakan truk-truk Telkom University. Ada truk kami tempat. Kemudian monetisasi tersebut kalau kami mau cerita itu per minggu Pak ya, ada 4 truk besar yang mengangkut sampah inorganik. Kemudian kompos juga rata-rata ada sekitar 500 pak per bulan yang isinya di 5 kg. Kami jual di harga 7.500. Kemudian iya jualan juga. Gitu. Jadi kami juga jualan domba Garut ini pembesaran kemarin 40 sampai 50 ekor ya, menyediakan untuk hari raya kurban. Kemudian jual ayam juga Bapak, jual ayam kampung dan telur. Ini hasil dari pengolahan sampah. Ada sebenarnya dari tadi mungkin kita bicara tentang inovasi, tetapi ada landasan hukum yang perlu kita pahami bahwa kegiatan penanggulangan sampah ini ada 2 poin, yaitu pengurangan dan penanganan. Jadi kita nanti akan fokus di situ. Targetnya adalah dikurangi atau ditangani gitu kan. Dan kemudian harus dilandasi oleh kerangka berpikiran jelas. Jadi dari mulai kita mendeskripsikan sampah, kemudian mendefinisikannya berdasarkan karakteristik dan kemudian memprosesnya, lalu menjadikan sampah ini bervalue sehingga outcome-nya adalah dapat dimonetisasi. Yang akhirnya kita bahas tentang ekonomi sirkular, memanjangkan nomor sampah dan kemudian melihat sampah sebagai sesuatu yang berharga. Ini yang dilakukan oleh TELU. Kita punya kerangka I1 system namanya, jadi Framework of Integrated Waste Management. Sistem ini ditetapkan sebagai dasar untuk kegiatan kami dalam mengelola sampah selama 5 tahun terakhir. Ini adalah gaya hidup kami
ya reduce dan recycle. Dan kami juga berkomitmen karena kami merupakan kawasan pendidikan, sehingga kami menyediakan sesuai dengan undang-undang ya Bu, kami menyediakan tempat khusus 2.500 meter persegi untuk pengelolaan sampah. Ini kami punya TPS sendiri. Walaupun TPS-nya rupanya harus ada izin. Jadi ya TPS harus ada izin. Jadi kami sedang OTW mengurus izinnya. Fokus aktivitasnya adalah tadi pengurangan dan penanganan. Nah, kemudian ada unit khusus yang fokus pada lingkungan, yaitu di urusan sustainability, dan ini ada di bagian maintenance dan sustainability, ada di Direktorat Aset dan Sustainability. Kalau di Telkom University ada di bidang wakil rektor 2 bidang sumber daya. Dan ini tugas kami adalah maintenance lingkungan dan juga sebagai penunjang pemeringkatan terkait lingkungan seperti UI Green Metric. Bapak Ibu, kami kemarin mendapatkan first private university untuk kategori UI Green Metric. Jadi semua high impact education. Kemudian berdasarkan perangkat tadi, kami ada pewajahan dan pemisahan sampah. Tempat-tempat sampah khusus ini disediakan. Kami juga punya gerobak sampah, mobil sampah, jangka, dan lengkap dengan mesin pengolahan sampah. Ada mesin mixer, ada mesin rotari, ada pengukur sama makanan, ada juga pengering maggot dan mesin pelet dan pilah sampah. Namun ini kegiatan kami masih di internal kampus, dan kami juga memiliki telurator. Ini juga hasil kerjasama dosen teknik fisika. Ya, sebagaimana insinerator pada umumnya. Ya betul. Telurator. Jadi ini diklaim bisa mengubah sampah 1 ton menjadi 50 kg saja. Dan memang abunya bentuknya tidak hitam, tetapi abu-abu, warnanya seperti abu rokok, jadi tidak hitam hasil pembakarannya. Ini juga alhamdulillah sudah diimplementasikan menggunakan CSR dari PT Telkom di Desa Tarumajaya. Tapi kami berusaha untuk mengimplementasikan bahwa menggunakan insinerator itu harus benar-benar hanya sampah disposal saja yang masuk ke insinerator supaya mesinnya tidak cepat rusak. Karena kalau semua sampah dimasukkan ke telurator atau insinerator ya akan rusak mesinnya, jadi investasi ratusan juta itu akan percuma. Nah, ini juga kami mencatat kegiatan di aplikasi supaya performansinya bisa kita ukur, berapa sampah yang sudah kita kumpulkan, berapa sampah yang kita jual. Ini terukur. Kemudian ini juga kami sedang membuat aplikasi solar sampah juga untuk digunakan di desa-desa, sehingga ini nanti bisa jadi acuan angka atau data yang bisa mengantarkan kita untuk membuat keputusan-keputusan yang strategis untuk pengelolaan sampah. Kemudian hasilnya Bapak Ibu, ini kompos tadi. Ini kami sudah jual ke Pangalengan, Lembang, Komplek Podomoro juga menjadi konsumen kami. Jadi mereka juga membeli ke Regol, di Regol juga sudah, di tukang-tukang tanaman juga sudah membeli. Kemudian ini kami juga jadi akhirnya punya floris. Ya punya, karena kita punya kompos sendiri, jadi kita punya floris, kita juga punya pembibitan pohon-pohon langka. Kemudian ini juga karena tadinya kita buat kompos, jadi ada pembesaran domba Garut, jadi kita bisa produksi pupuk yang isinya hanya kotoran domba Garut. Kalau tadi kompos campuran daun, sekam, ya. Jadi ada satu varian produk lagi. Dijual ke semua Bapak. Di sini nggak ada yang nggak dijual. Ini juga dari sampah ranting daun, kami juga buat briket arang, Pak Eka dan Prof. Tapi ini masih harus riset di kadar kepadatan dan lama bakarnya. Jadi kami praktek-praktek seperti ini Bapak Ibu, dan ini dijualnya ke telitizen, masyarakat Telkom University dulu, yang belinya dosen sama mahasiswa. Kemudian ini juga kami pakai maggot, ada rumah maggot juga. Kami juga buat maggot ini, tapi belum sampai ke minyak ya, baru sampai ke pengeringan.
Sangrai. Iya, hanya disangrai dan membuat segar. Makanya membuat segar ini juga bagus untuk pertumbuhan ayam. Sehingga kami salurkan ke unggas. Itu kan seperti ini. Nah, ini sisa makanan dari kantin kami proses dengan maggot. Iya, ini ratu maggot Bapak. Ini apa? Lumayan bisa membantu mengelola sampah organik ya. Jadi ya harus berani Bu. Kalau kurang makan kabur-kabur ya Bu ya. Bagusnya bersih-bersih Bu dibanding dengan yang punya Bapak. Kalau itu udah lupa Pak. Iya. Udah Gitu, jadi ini juga kami coba cara maggot kami campurkan sebagai bahan peret. Jadi ya betul bro. Jadi kami juga ini bikin bukan untuk dijual bro, tapi untuk dipakai sendiri untuk tugas-tugas di lingkungan kami. Tapi kami pengen riset ini bisa jadi apa aja sih di tahun ini. Jadi kami buat mesin-mesinnya. Nah ini Bapak Ibu putarannya sampah itu kami dari bisa sistem memelihara angsa, kalkun, ayam, itik, bebek, merpati. Kalau Ibu lihat di belakang ada merpati, ada juga aviari. Kami punya 7 ekor merak. Ini penetasan 5 telur kemarin berhasil. Kemudian kami punya kelinci, kami punya kambing, domba garut, ada pinturong, ada ikan nila, ikan lele juga ada, ikan mas, domba morino juga kami punya. Jadi ini rupanya juga meningkatkan kebahagiaan mahasiswa kami. Jadi kalau lagi jalan-jalan kasih makan burung sama nggak boleh katanya. Maunya mereka aja. Iya. Ini kami juga ada talur pelancong, Bapak Ibu di sekitaran kami punya talur pelancong juga. Ini untuk yang organik. Nah ini untuk kami juga menanam kangkung, pakcoy. Nanti kami ajak jalan-jalan Ibu berputar-putar. Kemudian ini sampah inorganiknya Bapak disalurkan. Nah ini dulu Bu Ira pernah main ya ke Telkom University dan bantu. Betul, Maya tadi ketemu lagi. Betul. Ini sampah gedung Telkom University Convention Hall yang tidak diterima di mana-mana, Bu. Jadi pada waktu itu karena komitmen tidak buang ke TPA, jadi kami gabungkan dengan trotoar di depan. Kami buat pot kembang, pokoknya gimana caranya supaya berubah bentuk dan tidak ke TPA. Gitu. Ya ini lumayan PR ya Bu Ira waktu itu ya, dan 1,5 tahun habisnya. Sampahnya 1,5 tahun dirubah menjadi bentuk lain, sehingga pokoknya tidak ke TPA. Itu ada tapi dalam bentuk lain di kampus ini. Dan ini semua uang-uangnya kami kumpulkan di dalam satu rekening, sehingga kami bisa mandiri mengelola dan share manfaat dengan para pengelola sampah di dalam kampus, dan membuktikan memang bahwa sampah ternyata bisa kembali ke kita dalam bentuk yang lebih baik. Ya, kiranya singkat sesuai jamnya. Jadi mudah-mudahan hari ini kita semua bisa punya satu perangkat, satu ide bersama untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini ke Bapak. Maksud saya diolah sampahnya kayak Telkom. Oh di TV.